Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan berdiskusi tentang function. Nah, di sini kita uh, ingin mengenal bagaimana itu function dan bagaimana cara kerjanya begitu ya dalam bahasa pemrograman C++. Nah, uh, function itu biasanya ketika kita membuat program, semakin lama program kita akan semakin besar. Jadi kita bagi program yang kita buat menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Nah, tujuannya adalah agar main functionnya itu atau int mainnya nanti itu ukurannya akan menjadi lebih kecil dari sisi jumlah baris kode programnya. Kemudian karena lebih sedikit jumlah baris dalam kode programnya, otomatis lebih mudah untuk dibaca. Begitu kira-kira. Nah, kemudian ketika function itu kita pelajari, kita dapat melakukan debugging. Jadi kita dapat mempermudah untuk memperbaiki ketika function-function tersebut terbuat terpisah dari mainnya. Jadi mainnya tidak error, tetapi bisa jadi functionnya yang error. Begitu kira-kira. Nah, kemudian function juga bisa dibaca atau dipanggil berkali-kali tanpa melakukan duplikasi kode. Nah, apa yang dimaksud dengan duplikasi kode? Yaitu program itu misalkan saya mau mencetak nama gitu ya, atau mencetak ucapan selamat datang gitu misalkan. Jadi cout selamat datang komang gitu misalkan. Kemudian nanti saya buat lagi selamat datang komang. Jadi tanpa membuat hal yang sama gitu ya, saya hanya cukup memanggil fungsi yang namanya salam, cetak salam. Jadi otomatis dia akan menampilkan selamat datang komang begitu kira-kira. Nah, kemudian function juga dapat dimodifikasi tanpa mempengaruhi bagian lain dari program yang kita buat. Ibaratnya begini, kita membuat satu buah kue pernikahan begitu ya, yang ada 3 tumpuk. Jadi ada tumpukan pertama, ada tumpukan kedua, ada tumpukan ketiga begitu ya. Misal kita coba cari di Google gitu misalkan kue pernikahan gitu ya. Nah, ketika saya mencari sebuah kue pernikahan, misalkan saya ketemunya adalah mungkin modelnya seperti ini begitu ya. Saya punya kue modelnya seperti ini. Nah, ketika saya membuat kue yang satu utuh begini, saya memerlukan oven yang ukurannya adalah tingginya sekian, lebarnya sekian. Jadi resource yang saya gunakan akan menjadi sangat besar, sangat mahal untuk membuat ovennya. Kemudian ketika saya mengalami kerusakan gitu, hangus sedikit di satu bagian pojok di sini, otomatis saya harus mengganti seluruh bagian kue. Dan otomatis itu juga tidak efisien. Ketika terjadi kerusakan, maka saya harus memperbaiki semua. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan customer kita meminta untuk ini layer yang paling bawah ini dibikin 2 kali dong biar lebih tinggi gitu. Jadi kita tinggal menambah layer ini untuk dibuat 2 kali. Jadi di atasnya itu bisa numpuk. Jadi tujuan fungsi adalah kita pecah-pecah beberapa bagian dari kue ini menjadi bagian yang kecil-kecil. Jadi kalau misalkan masalah yang terakhir adalah kita diminta untuk menambah layer yang paling bawah. Karena layer yang paling bawah kita buat sendiri gitu ya, kita masak terpisah dari yang lain, otomatis ya kita tinggal menumpuk yang di sini saja. Tapi kalau misalkan dia sudah jadi tanpa kita menggunakan pisah-pisah setiap bagiannya, maka otomatis kita tidak bisa membuat hal yang seperti itu karena kuenya udah jadi begitu. Gitu kira-kira. Jadi logikanya adalah mirip seperti kue seperti ini. Jadi kita pecah-pecah, tujuannya adalah untuk memperingan dari resource. Jadi ketika saya membuat ovennya, cukup oven kecil aja bisa. Gitu ya. Kemudian ketika saya minta berulang untuk yang di sini, jadi diulang-ulang-ulang gitu ya. Jadi tinggal saya mengulang bagian ini saja. Begitu. Kemudian kalau terjadi kerusakan di bagian yang misalkan di sini di baris kedua atau layer yang kedua,
maka saya tinggal mengganti di layer kedua saja. Layer pertama, layer ketiga, layer keempat itu tidak perlu saya ganti. Jadi otomatis saya hanya fokus bagian ini saja. Kira-kira begitu simulasi atau analogi sederhananya. Nah, kemudian function juga dapat digunakan oleh program lain. Ketika kita berinteraksi dengan program lain, function juga bisa digunakan, tapi dengan aturan-aturan tertentu, begitu ya. Nah, menggunakan function, ketika kita menggunakan function, main function bertindak sebagai koordinator. Jadi main functionnya itu adalah yang mengatur, dia mau digunakan bagaimana, dipanggilnya bagaimana. Kemudian function tertentu itu dipanggil saat diperlukan saja. Oke ya. Dan semua isi-isi atau proses yang dijalankan di dalam function itu akan jalan ketika functionnya dipanggil. Jadi ketika functionnya tidak dipanggil, dia nggak akan jalan. Begitu kira-kira. Nah, dalam sebuah function itu ada strukturnya. Jadi yang pertama itu kita mempunyai function yang namanya adalah, atau kita memiliki bagian function yang namanya adalah return type atau tipe data kembalian gitu ya. Kemudian ada meaningful name, jadi ada nama yang mudah untuk diingat oleh si pembuat program. Kemudian argumen atau parameter list, jadi di sana ada input yang digunakan oleh function tersebut. Kemudian body-nya adalah instruksi-instruksi atau perintah-perintah yang digunakan di dalam function tersebut, gitu ya. Nah, function lebih tepatnya disusun oleh dua buah bagian, yaitu function header dan function body. Nah, untuk contohnya begitu ya. Misalkan saya punya double call cost, W price int quantity gitu ya. Kemudian di sini ada double cost sama dengan U price bintang quantity. Kemudian return cost. Jadi di sini tipe data kembalian itu adalah, di sini kita jelaskan dulu dari function header. Function header ini adalah yang bagian dari atas fungsi itu sendiri. Di double call cost, W price int quantity ini adalah disebut dengan function header. Nah, kemudian untuk body dari functionnya adalah proses yang ada di dalam dari function itu sendiri. Begitu kira-kira. Nah, double call cost, W price int quantity. Di sini ada kata-kata double. Kata-kata double di sini ini menandakan bahwa ini merupakan tipe data primitif. Dan tipe data ini merupakan tipe data kembalian. Maksudnya tipe data kembalian itu bagaimana? Tipe data kembalian di sini itu akan berelasi dengan cost yang ada di sini atau return yang ada di sini. Jadi ketika tipe data kembalian return type, berarti tipe yang di return itu adalah double. Jadi di sini yang di return apa? Yang di return itu cost. Tipenya dari cost apa? Tipenya dari cost adalah double, maka dia sesuai. Begitu ya, ini akan sesuai. Kemudian yang berikutnya adalah call cost. Call cost ini adalah name. Kemudian yang di sini adalah disebut dengan parameter list atau sesuatu yang kita berikan pada function tersebut. Oke ya. Nah, tadi di sini sudah dijelaskan ada function header, kemudian ada input, output, dan tujuan dari function itu sendiri karena dia punya nama. Oke. Misalkan saya punya double call cost, W price int quantity, boolean equals ignore case gitu, misalkan string another string. Double strt, double number, square root gitu ya, square root. Kemudian void display error message itu untuk menampilkan error, misalkan halo program Anda salah, misalkan begitu. Kemudian di sini untuk tipe data kembalian itu tidak hanya kita bisa menggunakan tipe data primitif saja. Double, boolean, double lagi, ini tipe data primitif. int juga tipe data primitif. Selain tipe data primitif, kita juga bisa menggunakan string. Dengan string adalah satu buah tipe data reference data type gitu ya, atau tipe data reference yang sudah disediakan oleh compiler C++ saat ini. Kemudian bisa juga menggunakan void. Void itu apa? Void itu menandakan bahwa fungsi itu tidak ada return-nya. Jadi ada satu lagi return type itu adalah namanya void. Dia bukan tipe data primitif seperti integer, float, boolean, bukan. Tapi dia adalah tipe data kembalian.
Misalkan di sini display error message, berarti kan hanya untuk menampilkan error message, pesan error. Ada kembalian nggak? Enggak, dia tidak ada kembalian. Maka di sini tipe datanya adalah void, gitu ya. Oke, kita langsung saja di dalam code block, gitu ya. Jadi saya buat dulu filenya, sama seperti yang kemarin. Jadi kita simpan dulu dengan nama adalah struktur data, gitu ya. Kemudian kita belajar tentang function.cpp, gitu kira-kira. Nah, isi dari function.cpp seperti yang kemarin, kita mungkin perbesar dulu dari sisi tampilannya. Ya, kita perbesar dulu untuk ukuran tulisannya. Jadi di sini kita pilih editornya, kemudian saya perbesar dulu ya scriptnya. Mungkin saya pakai 20 dulu, terlalu besar atau tidak, kita coba dulu ya. Oke, jadi yang pertama adalah seperti biasa include IO stream, begitu ya. Kemudian using namespace, kemudian std. Nah, kemudian di sini adalah int main. Ini kemudian ada return 0. Nah, untuk fungsi begitu ya, tadi kita menggunakan fungsi itu dengan beberapa syarat yang harus diikuti, yaitu tentang ada header function atau function header, kemudian ada function body, gitu ya. Nah, untuk di C++ kita bisa membuat fungsi itu sebelum main dan sesudah main. Tetapi ketika kita membuat fungsi itu setelah main, maka kita harus mengenalkan di bagian atas. Misalkan begini. Saya tadi memiliki yang namanya adalah double call cost. Gini ya. Oke, kita coba ya. Double call cost. Kemudian ada W price di dalamnya. Misalkan di sini ada double U price. Kemudian ada tadi adalah int quantity, int QTY, begitu ya, quantity. Oke, isinya kita gunakan yang sebelumnya ya. Jadi double cost sama dengan U price. Oke, double cost itu sama dengan U price dikalikan dengan QTY atau quantity. Kemudian di sini adalah return cost. Oke. Nah, saya punya dua buah fungsi di sini. Ada fungsi main, kemudian ada fungsi call cost. Begitu ya. Nah, kemudian ketika main di sini mau memanggil call cost, maka kita harus memanggil namanya. Oke. Misalkan di sini double call cost, berarti dia nanti kembaliannya adalah berupa angka double. Maka saya harus cout. Cout di sini adalah call cost, gitu ya. Kemudian W price, misalkan saya pakai 2,5. Kemudian di sini int quantity-nya adalah 5, misalkan seperti itu. Oke. Nah, program itu akan menjalankan dari atas ke bawah. Maksudnya begini. Ketika saya menjalankan program yang ada di layar, begitu ya. Dia akan menjalankan dari atas, tik 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 tik, kemudian sampai di int main. Nah, kemudian di main dia ketemu yang namanya cout call cost. Ini saya belum pernah kenal nih call cost. Jadi selama saya lewat ini saya tidak pernah mendengar call cost. Call cost ini apa? Begitu ya. Jadinya si program, begitu ya. Akhirnya ketika saya compile, dia akhirnya bilang, ini call cost was not declared. Jadi call cost-nya belum dideklarasikan. Nah, kemudian, loh,
Saya kan sudah mendeklarasikan, tapi kan di bawah main. Betul, memang sudah dideklarasikan karena di bawah main, di sini dia dibaca dari atas. Nah, ketika saya sampai di titik ini, saya tidak kenal karena sebelumnya saya nggak ada mengenal yang namanya kalkos, begitu. Jadi caranya agar ini biar dikenal oleh si main programnya, begitu ya. Jadi ini saya kopikan di sini sebelum main, harus dikopikan sebelum main. Agar mainnya tahu, misalkan ini saya compile ya. Oke, tidak ada error sama sekali. Oke. Nah, pada tahap ini baris keempat disebut dengan function prototyping. Function prototyping begitu ya. Function prototyping itu adalah kita mengenalkan functionnya sebelum main. Jadi dia jalan dari atas, tek sampai di sini. Hai program, saya nanti punya double calcos ya. Kemudian dia menggunakan dua buah parameter, ada uPrice dan ada quantity. Kemudian dia jalan lagi, tik sampai di sini calcos. Calcos siapa ya? Oh ya, tadi saya ketemu dengan calcos. Jadi ketika saya ketemu dengan calcos, baru dia akan mencari, oh calcos ada di sini. Baru akan diproses double uPrice-nya nanti sama dengan 2,5 di sini. Kuantitinya itu sama dengan angka 5 yang ada di sini. Ketika diproses uPrice di sini 2,5, quantity adalah 5 di sini, berarti 2,5 dikalikan dengan 5. Kemudian dia disimpan ke dalam variable cost. Kemudian dari variable cost ini kemudian dikembalikan ke yang manggil. Dikembalikan yang manggil siapa? Yang manggil adalah yang di sini. Jadi sama saja ketika saya mendapatkan hasil dari calcosnya, maka di sini saya akan mendapatkan hasil 2,5 atau 2,5 dikalikan dengan 5. Jadi ketika saya jalankan hasilnya adalah seperti ini, 12,5. Begitu kira-kira. Ya, jadi ini kalau misalkan saya menggunakan prototyping. Nah, bisa juga kalau misalkan saya tidak mau membuat prototyping, boleh. Tetapi syaratnya adalah double calcos itu harus dibuat sebelum main. Harus dibuat sebelum main. Kenapa? Tujuannya adalah ya seperti yang tadi. Jadi di sini kita punya double calcos begini ya. Di jalan dari atas, tek. Oh, saya punya double calcos. Double calcos isinya adalah uPrice dan quantity. Kemudian double cost sama dengan uPrice kali quantity. Kemudian return cost. Kemudian oke, ini sudah selesai. Kemudian dia lanjut lagi ke int main. Oh, di sini ada main. Mainnya memanggil calcos. Calcos itu siapa? Oh ya, tadi saya sudah kenal calcos. 2,5 ini jadinya uPrice, 5 ini jadinya quantity, sama aja. Akhirnya jadi karena dia dilewati sebelum main, makanya dia kenal, begitu kira-kira. Kemudian ketika ini dijalankan, hasilnya juga akan sama, 12,5 atau 12,5. Oke, begitu kira-kira untuk yang functionnya. Nah, di sini double calcos tidak cuma double saja yang bisa digunakan, int bisa, void pun bisa, begitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, kemudian saya punya function yang namanya void print stars. Void print stars di sini adalah oke, ini ada sedikit kesalahan ya. Ini tanda petiknya salah nih. Oke. Ya. Kemudian saya simpan ya. Kemudian saya punya yang namanya print stars. Print stars di sini itu dia menggunakan void. Tadi sempat saya jelaskan bahwa void tidak ada returnnya. Jadi di sini nggak ada kata-kata return satupun. Beda dengan yang tadi yang ada di kode program gitu ya. Di sini double, maka di sini return cost. Cost ini harus tipenya double. Betul ya, di sini tipenya adalah double. Nah, berbeda dengan void itu berarti dia tidak ada returnnya. Biasanya void itu akan mencetak seperti ini. Begitu ya. Void return type indicates no value will be returned.
Gitu kira-kira. Oke, kemudian di sini saya adalah untuk memanggil void print stars. Anggap di sini sudah ada include IOStream using namespace std, sudah ada prototypingnya juga begitu ya. Sudah ada prototipenya juga. Nah, kemudian di sini ada int main. Saya punya void print stars. Dia tipe rata kembaliannya adalah void, berarti nggak ada returnnya. Karena di sini tidak ada return atau dalam artian di sini sudah cout, maka di sini tidak perlu di cout lagi ketika dia dipanggil. Oke, ini adalah function print stars-nya dipanggil. Karena di sini sudah ada cout, jadi di sini nggak perlu di cout lagi. Begitu kira-kira. Kemudian ini juga sama, print stars. Jadi ini yang tadi disebutkan bahwa ini tidak melakukan duplikasi. Jadi saya tidak mengulang cout bintangnya berapa kali ya gitu. Jadi tidak melakukan hal tersebut. Tapi kita cukup hanya memanggil print stars-nya yang berulang-ulang. Begitu kira-kira. Oke. Jadi itu contoh untuk yang pemanggilan fungsi menggunakan void. Yang tadi itu yang dari kode program adalah yang menggunakan double. Integer pun bisa. Oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang argumen. Argumen itu apa? Jadi argumen itu adalah atau parameter gitu ya. Jadi yang ada di dalam tanda kurung yang ada di belakang di sini. Jumlahnya berapa? Bisa tidak ada, bisa 1, bisa 2 seperti ini. Kemudian bisa 2 juga seperti ini, atau bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Begitu ya. Nah, kemudian double num ini atau string username dan string password atau parameter yang ada di dalam parameter list ini akan diproses oleh si metode atau fungsi yang ada di sini, sqrt login letter grade. Jadi dia akan diproses di sini. Gitu ya. Jadi jumlahnya bisa banyak. Jadi untuk parameter atau argumen itu dengan tipe data dan nama, kemudian tidak dipisahkan dengan koma kalau lebih gitu ya. Misalkan di sini tipe datanya double, namanya num, tipe datanya string, namanya username, tipe data string, namanya password, dan begitu juga yang lainnya. Begitu kira-kira. Oke, nah kemudian pemanggilan dengan argumen. Tadi kita sudah mencoba di dalam bahasa pemrograman yang kita punya. Ini kita memanggil dengan argumen. Jadi 2,5 ini itu akan menjadi uPrice-nya. 5 di sini itu akan menjadi quantity-nya. Jadi di sini sebenarnya kita sudah menggunakan sebuah metode atau sebuah function yang menggunakan parameter. Gitu ya. Jadi misalkan saya punya void greeting. Greeting ada char gender, kemudian ada string name. Oh, berarti char gender string name, berarti ada charnya, ada string. Nah, kemudian saya punya beberapa pilihan. Greeting mjo. M di sini dia menggunakan tanda petik 2 menandakan bahwa dia adalah sebuah string. Karena di sini saya mintanya char, maka yang bagian pertama ini adalah salah. Begitu ya. Jadi pernyataan mana yang dapat digunakan untuk memanggil function berikut ini? Jadi ini salah. Kenapa? Karena di petik 2 ini menandakan bahwa dia adalah string. String name-nya betul karena di sini ada petik 2 jo. Gitu. Nah, kemudian di sini ada greeting, ada Jane F. Di sini balik lagi char gender. Di sini yang dikasih adalah Jane. Enggak bisa. Lupa di sini kan sudah benar ada F betul, tetapi urutannya tidak sesuai. Jadi dia harus berurut. Gitu ya. Kalau char gender ya berarti harus char dulu, koma string name baru nanti ada name-nya. Kemudian greeting Joe gitu ya. Nah, di sini ada 1 2 parameter, sedangkan di sini yang diberikan hanya 1. Lo 1 lagi kemana? Nah, kemudian yang kedua adalah Joe ini dia menggunakan tanda petik 2 string, sehingga di sini pun juga akhirnya salah. Jadi yang di sini juga salah. Kemudian yang berikutnya adalah greeting F Joe. Oh, char gender F betul dengan tanda petik 1. Kemudian string name Joe. Oh ya benar, ini adalah string. Jadi yang bisa itu adalah yang bagian nomor 4.
Kira-kira seperti itu. Nah, return type itu harus dimiliki oleh sebuah fungsi, harus. Ya jelek-jeleknya dia adalah void tanpa return. Gitu ya. Jadi double kemudian return cost itu berelasi sekali. Jadi double di sana itu menandakan bahwa yang di returnkan nanti tipenya adalah double. Oke, nilai returnnya harus double begitu ya. Oke, kemudian void return type. Void return type ini menandakan bahwa sebuah header function adalah void, berarti bahwa function tersebut tidak mengembalikan nilai. Jadi di sini ada void, di sini nggak ada returnnya. Beda dengan yang sebelumnya. Di sini ada double, di sini ada returnnya. Apa yang di returnkan? Tipenya adalah yang double seperti yang ada di sini. Begitu kira-kira. Nah, kemudian kalau menggunakan return data, nah tadi sudah kita coba juga gitu ya. Nah, di sini untuk memanggil sebuah fungsi itu bisa berbagai cara. Dalam artian begini, saya punya double price 2,5, kemudian int number gitu ya, kemudian cout the cost of 3 items, cost price, 3. Jadi di sini kita memanggil cost price-nya berapa? Price-nya adalah 2,5. Tiganya dapat dari mana? Saya masukkan tiganya. Price yang ada di sini yaitu 2,5 itu akan menjadi u price di sini. Kemudian 3 yang ada di sini itu akan menjadi quantity di sini. Begitu kira-kira. Nah, kemudian u price dan quantity yang sudah saya kirimkan ke double cost itu akan diproses. U price dikali dengan quantity. Ini otomatis yang ada di dalam sini ini berada di dalam main ya. Jadi berada di dalam main, int main. Kemudian di sini how many items do you want gitu ya. Jadi cin number. Jadi saya punya variabel number. Kemudian kalau yang tadi di sini langsung dicetak karena dia returnnya adalah double, maka yang contoh berikutnya adalah double total cost itu sama dengan cost price, number. Jadi yang di sini langsung dicetak, yang di sini dia disimpan ke dalam variabelnya. Jadi di sini data yang dikembalikan dari sebuah function dapat digunakan secara langsung dalam sebuah ekspresi, atau dapat juga disimpan dalam sebuah variabel gitu. Oke, jadi the cost of number item is, jadi numbernya di sini jadinya variasi gitu ya. Kalau saya pilih 5 dia akan jadi 5, kayak saya masukkan di sini numbernya 6 maka dia akan jadi 6. Total cost adalah hasil perkaliannya. Perkaliannya dari mana? Dari si fungsi namanya adalah cost gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian di dalam kode program kita juga sudah mencontohkan tadi. Jadi cout calcost 2,5 kemudian 5. Berarti di sini 2,5-nya ini adalah punyanya u price, 5-nya ini adalah punyanya quantity. Jadi ini proses yang berada di dalam dari calcost, sedangkan ini adalah mainnya. Jadi mainnya cukup hanya satu baris saja gitu ya, jadi sangat singkat sekali, tetapi kita punya fungsinya yang ada di sini. Kalau misalkan terjadi kesalahan begitu ya, terjadi kesalahan yang ada di sini misalkan, oh saya salahnya adalah kurang titik koma, jadi saya hanya perlu memperbaiki calcostnya saja. Atau misalkan saya u price kali quantity lagi. Jadi yang perlu saya modifikasi hanya yang ada di calcost. Kemudian hasil di sini bagaimana? Ya saya tidak perlu mengganti yang ada di sini, saya hanya perlu mengganti yang ada di sini saja. Jadi begini hasilnya kira-kira. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi kalau nggak salah angkanya 12,5, sekarang 62,5. Kenapa ya? Karena di sini u price-nya masuk sini, quantity-nya masuk sini, dan juga quantity-nya masuk ke sini begitu ya. Jadi 2,5 kali 5 kali 5 jadilah dia 62,5. Jadi kalau misalkan kita mau memperbaiki sesuatu ya kita tinggal perbaiki di sini. Begitu.
Dan kalau misalkan saya menggunakan tipe data yang berbeda dengan nama yang sama, itu juga sangat memungkinkan dalam sebuah fungsi. Begitu. Jadi seperti itu materi untuk fungsi. Terima kasih semuanya.